Kenapa Allah menciptakan agama sih kok? Menurut lo, dalam pandangan Islam, ada berapa agama yang diturunkan Allah SWT? Satu, Islam. Berarti yang menciptakan agama Allah atau manusia? Berarti yang diturunkan oleh Allah kan cuma satu, Islam sebenarnya. Ada Yahudi, ada Kristen, ada Hindu, Buddha dan sebagainya. Itu ciptaan manusia. Di sini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus pernah menyebut kata Kristen nggak? Nggak pernah. Ngajarin konsep Kristen pernah nggak? Nggak pernah juga. Berarti Kristen agama Yesus atau agama Paulus? Kalau boleh tahu kok. Kok kan udah kayak belajar kitab orang Yahudi juga kan. Dan kebanyakan kayak mungkin lebih mirip Yahudi dengan Islam. Kenapa untuk memutuskan pilihnya Islam instead of Yahudi? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Selama ini lu pernah mempelajari Bible lu sendiri nggak sih? Konsep-konsepnya? Konsep kayak Trinitas. Ketuhanan dan keselamatan? Iya, belajar. Tapi nggak baca kayak full Bible-nya, nggak. Oke, nggak full, nggak apa-apa. aja. Tapi lu bisa ngebedain nggak ajaran Yesus sama ajaran Paulus tuh ada beda tuh sama? Nggak tahu. Nggak tahu? Baru tahu setelah sebenarnya nonton-nonton ini sih. Belum pernah baca ayatnya juga berarti? Belum. Karena kan di Bible itu kan juga ada perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu kan juga ada konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Itu yang harus kita bandingkan dengan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Yang sama dengan perjanjian lama yang Yesus, yang Paulus beda. Kalau mau masuk surga, kata Yesus, bertobatlah. Iya. Kalau kata Paulus, Percaya dengan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan. Dan Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris loh. Karena di dalam perjanjian lama nggak ada konsep dosa waris. Konsepnya lo berdosa, lo bertobat. Orang fasik yang bertobat melakukan ketetapan Allah, dia akan hidup, dia tidak mati. Jika dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Dosamu merah seperti kain kesuma, menjadi putih seperti bulu domba. Lo pernah baca dong Niniwe, Nabi Yunus? Iya. Nabi Yunus ketika diutus ke Niniwe kan dia menyimpang sampai harus dimakan ikan. Akhirnya balik lagi kan memperingati bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe-nya bertobat. Selamat nggak? Selamat. Nggak jadi dikasih bencana. Iya. Nggak jadi dikasih malapetaka. Zaman Nabi Yunus. Nah, kenapa tiba-tiba ada yang konsep penebusan dosa? Tapi kan kalau misalnya argumennya orang Kristen, ya Paulus nulis itu karena ada Roh Kudus di dalamnya. Jadi kita kalau mau baca, ya. Oke. Bahkan Paulus ngaku dapat wahyu dari Yesus. Ada ayatnya. Paulus mengaku mendapat wahyu dari Yesus. Tapi kan Yesusnya kan yang diceritakan Paulus adalah Yesus yang menemui Paulus berupa cahaya dan suara. Ketika Paulus melakukan perjalanan ke Damsyik, gitu kan. Tapi ajarannya Yesus ketika dia masih hidup dengan ajaran Yesus yang diberikan kepada Paulus ini beda. Yang satu bilang aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu nanti selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik pun tidak akan dihilangkan sampai semuanya terjadi. Yang Paulus bilang Yesus yang mati itu sudah membatalkan Taurat. Kalau ini dianggap ajaran Yesus, sama atau beda, begitu aja. Berarti kan selama Yesus hidup, Yesus kan artinya hukum Taurat itu nanti akan hilang kalau kiamat. Nah kok ngomong ke Paulusnya beda? Pas mati jadi manusia, hukum Taurat itu udah batal. Nggak harus langit dan bumi lenyap gitu. Dengan mati di atas kayu salib kok bisa batal? Sedangkan Yesus ketika hidup nggak pernah ngomong, nanti gue mati di atas kayu salib buat membatalkan Taurat. Iya sih. Kemungkinannya apa? Yesusnya lupa ngajarin, atau Yesusnya pelin-pelan, atau yang ngasih tahu Paulus tuh bukan Yesus yang itu gitu. Nah, tinggal pilih aja kan kalau gitu.
Kenapa Allah menciptakan agama sih kok? Menurut lo, dalam pandangan Islam, ada berapa agama yang diturunkan Allah SWT? Satu, Islam. Berarti yang menciptakan agama Allah atau manusia? Agama-agama itu. Iya sih. Nah, di Quran disebutkan inna dina indallahil Islam. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah. Berarti yang diturunkan oleh Allah kan cuma satu, Islam sebenarnya. Ada Yahudi, ada Kristen, ada Hindu, Buddha dan sebagainya. Itu ciptaan manusia. Sekarang gua tanya, di kitabnya orang Yahudi dan di kitabnya orang Kristen, di sini yang disebut dengan Nabi Musa, ya Nabi Musa, pernah nggak menyebutkan kata Yudaisme? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Berarti agama Yudaisme yang ciptain siapa? Kira-kira Nabi Musa bukan? Kaum Yahudi bukan? Pasti bukan Nabi Musa kan? Iya. Berarti adalah orang-orang yang mengaku pengikuti Nabi Musa. Tapi lo membuat kitab begini kan jauh setelah Nabi Musanya. Bedanya 1000 tahun. Di sini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus pernah menyebut kata Kristen nggak? Nggak pernah. Ngajarin konsep Kristen pernah nggak? Nggak pernah juga. Berarti Kristen agama Yesus atau agama Paulus? Udah gitu aja. Musa di sini ngajarinya Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Yesus di sini mengulang perkataan Musa, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nabi Muhammad SAW disuruh ngomong, Kul huwallahu ahad. Artinya sama. Konsep ketuhanan itu. Di sini Nabi Musa diceritain Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Di Quran lam yalid walam yulad, sama. Di sini Keluaran 9:14 dikatakan tidak ada yang serupa dengan aku di bumi. Di Quran disebutin lagi walam yakulahu kufuwan ahad. Konsep ketuhanannya sama. Konsep keselamatannya sama juga. Orang fasik kalau bertobat masuk surga. Di sini orang yang mendapatkan ampunan Tuhan, Allah masuk surga. Yesus juga bilang, lu kalau nggak tobat nggak masuk surga. Oke. Kalau boleh tahu kok, kok kan udah kayak belajar kitab orang Yahudi juga kan, dan kebanyakan kayak mungkin lebih mirip Yahudi dengan Islam. Banyak yang mirip. Iya kan? Tapi juga banyak yang beda ya. Iya. Kenapa untuk memutuskan pilihnya Islam instead of Yahudi? Oke. Karena di sini walaupun masih ada kebenaran, walaupun konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya sama dengan Islam, tapi di sini masih ada campur dengan kebatilan. Oke, kebatilannya apa? Contoh, ini disusun 450 sebelum Masehi. Nabi Musa hidupnya tahun berapa? Dari sejarah kan kita bisa cek, hidup kira-kira abad 15, abad 14 atau 13 sebelum Masehi. Sebelum Masehi loh, berarti dengan ini jaraknya 1000 tahun. Pertama. Yang kedua, huruf Ibrani pada zaman abad 15-14 itu, huruf Ibraninya Paleo Hebrew atau Ketaf Ivri. Tulisannya kayak paku-paku begini. Huruf Ibrani yang di sini namanya Ketaf Asuri. Adanya baru abad 9 sampai 7 sebelum Masehi. Mungkin nggak Musa yang pakai Ketaf Ivri menulis dalam Ketaf Asuri? Nggak mungkin. Yang ketiga, di dalam kitab ini banyak nama orang, nama tempat yang adanya ratusan tahun setelah Nabi Musa mati. Berarti yang nulis kan pasti orang yang hidup ratusan tahun setelah Nabi Musa mati. Di kitab ini juga ada cerita Musa mati. Mungkin nggak itu Musa yang nulis? Iya. Berarti nggak mungkin.
Berarti kalau begitu, ini bukan ditulis oleh Nabi Musa dan pengikutnya yang kenal dengan Nabi Musa. Begitu juga yang ini. Kitab yang paling cepat ditulis dari antara 4 gospel itu tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang paling dekat dengan Yesus itu yang Markus. Ditulis antara kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi. Kalau Yesus dianggap disalib dan diangkat tahun 30 atau 33 Masehi, berarti 30 tahun setelah Yesus nggak ada baru ada kitab Markus. Ya kan? Matius dan Lukas 10 tahun kemudian baru nyadur Markus. Yang Yohanes ditulisnya kira-kira tahun 95 Masehi. Jauh lagi jaraknya Yesusnya. Udah gitu, yang Markus menyadur Homer, novel Homer. Yang Yohanes nyadur novelnya Euripides. Novel jadi kitab suci. Nama orangnya diganti, nama tempatnya diganti, tapi ceritanya ada sama. Ya. Jadi ini udah pasti bukan tulisan Yesus atau murid-muridnya. Yang Paulus aja kan ada 13 surat. Dari 13 surat yang dianggap tulisan Paulus, menurut ahli-ahli perjanjian baru zaman sekarang, yang benar-benar ditulis Paulus cuma 7. Yang 6 ditulis sama Paulin. Siapa Paulin? Orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Paulus sendiri nggak ngajarin Trinitas loh. Pernah nggak lo baca? Nggak ada loh Trinitas. Tapi Paulus menanamkan benih tentang keilahian Yesus. Karena di Filipi pasal 2 ayat 5-7 kalau nggak salah, Paulus bilang Yesus itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Ajaran Paulus nih, tapi ke Trinitasnya masih jauh. Diteruskan sama Bapak Gereja Ignatius. Ini juga masih mengatakan Yesus tidak setara dengan Bapa. Diteruskan lagi sama Tertullianus. Nah, Tertullianus yang pertama kali mencetuskan kata Trinitas. 3 pribadi, tapi tidak setara. Yesus sama Bapa tidak setara. Baru diubah sama Bapak Gereja Athanasius di abad keempat. Yesus itu co-equal, co-eternal. Berubah berarti kan konsep ketuhanannya dari Paulus sampai ke Athanasius. Athanasius aja ini belum Trinitas nih. Baru sisi keilahian Yesus. Trinitasnya kapan? 381 Masehi. Baru ada Roh Kudus. Hampir 400 tahun baru ditetapkan Trinitas. Jadi ketika gue melihat sebuah kitab, oke, ada kebenaran nih, ketuhanan selamatnya benar. Tapi di sini juga banyak kontradiksi, ada plagiarisme, dan juga udah pasti ini bukan tulisan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Yang ini juga begitu. Ketika di Quran itu ketika diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, Nabi Muhammad SAW itu sampai hafal semua ayat Quran. Dia jalan ditanya ayat ini dia bisa langsung sebutin tempatnya di mana segala macam dia itu karena dia memang dipersiapkan untuk itu. Gitu. Dan sahabat-sahabatnya yang menulis, yang mendengar itu banyak sekali yang hafal. Cuman pada saat itu memang belum ada tradisi dijadikan satu kumpul begini gitu. Sudah ditulis, cuman masih terpisah-pisah, terpecah-pecah yang nulis sahabat-sahabat, tapi belum dijadiin satu gini. Tapi puluhan orang, bahkan ratusan orang sudah hafal Quran pada saat Nabi masih hidup. Ketika Nabi meninggal, baru nih, kan Nabi digantikan oleh sahabat Abu Bakar. Ketika zaman sahabat Abu Bakar ini ada perang di Yamamah. Yang berangkat perang juga termasuk orang-orang yang hafal Quran. Banyak penghafal Quran yang meninggal di perang itu. Baru sahabat Umar bin Khattab usul ke pemimpin pada saat itu Abu Bakar, ini banyak yang ngapalin Quran meninggal nih. Nanti kalau habis yang ngapalin Quran gimana? Ini harus dibikin mushaf gitu. Ini disebut mushaf kalau dalam bahasa Arabnya. Untuk Quran tuh disebut mushaf. Harus dijadiin satu supaya bisa dilestarikan ke orang-orang yang ditinggalin sama kita. Akhirnya disetujuin. Orang-orang yang dulu pernah jalan bareng Nabi, pernah perang bareng Nabi, itu yang ditunjuk untuk mengumpulkan catatan-catatan orang itu.
walaupun yang ditunjuk orang ini adalah orang yang hafal Quran, tapi kan untuk sebagai validitas bahwa bacaan dia itu sama dengan bacaan orang-orang lain, dikumpulinlah orang yang punya catatan-catatan. Lu baca depan gua, lu punya saksi 2, kalau benar baru gua terima. Baru masuk dalam mushaf. Udah jadi mushaf, udah jadi master, disimpan sama anak perempuannya Umar bin Khattab namanya Hafsah. Abu Bakar memerintah 2 tahun. Berarti kan nggak sampai 2 tahun, mushaf Quran udah ada. Setelah Nabi meninggal wafat. Nggak sampai 2 tahun. Lah ini paling cepat tadi berapa? 30 tahun. Ini 1000 tahun. Dan ini pun baru dari Markusnya, tapi jadi Bible-nya baru tahun 397. 397 Masehi di Kartago. Bedanya berarti ke Yesusnya berarti 360 tahun. Nah ini Quran nggak sampai 2 tahun. Udah gitu Quran yang ngafalin, yang bisa ngafalin nggak cuman ratusan ribu tapi jutaan. Bahkan katanya puluhan juta, ada yang bilang 150 juta gitu. Jadi artinya Quran diturunkan dalam tradisi lisan, dilestarikan dengan tradisi lisan. Itu apa? Hafalan. Tapi kalau ini diturunkan dalam tradisi tulisan, sekarang pun juga menjadi tradisi tulisan yang tidak bisa dihafalkan gitu. Iya. Pertanyaan, ini pertanyaan. Seluruh Bible Kristen, seluruh versi itu, semua yang ada di sini, semua yang ada di seluruh dunia, ini kan hard copy nih. Hard copy, soft copy lah yang di handphone, di laptop. Semua hard copy dan soft copy Bible di seluruh dunia dimusnahkan. Bakal ada lagi nggak? Hard copy dan soft copy ya, semua dimusnahkan. Iya. Bakal ada lagi nggak? Iya, Nggak bakal ada. Nggak ada penghafal Alkitab ya? Nggak ada penghafal. Kalau yang Tanakh punya orang Yahudi, mungkin bisa ada lagi tapi nggak komplit. Yang bisa dihafal sama orang Yahudi itu katanya yang 5 kitab Musa aja. Kejadian, Quran, Muhammad, Bilangan, Ulangan. Ini katanya ada rabi-rabi yang hafal. Tapi kalau yang kitab nabi-nabi nggak ada yang hafal. Tapi kalau Quran, semua mushaf Quran, hard copy, soft copy di seluruh dunia dimusnahkan. Nggak sampai seminggu ada lagi Quran. Caranya gimana? Tinggal penghafal Quran aja. Melafazkan Quran ada yang nyatet. Nggak sampai seminggu udah jadi. Oke. Pertanyaan lanjutan berarti ini kayak. Oke, kita ngerti lah kayak Alkitab sekarang kayak banyak banget versinya dan banyak banget kayak tafsiran dari siapa kayak. Bagaimana dengan Quran? Ada versi, tapi versinya adalah variasi bacaan. Kalau Bible variasi tulisan. Nah, itu bedanya situ. Variasi tulisan itu apa maksudnya? Contoh, di Bible ini, atau yang Bible bahasa Inggris dah, supaya lo ngeliat contohnya gampang. Variasi tulisan ya. Sebelum variasi tulisan, gua tunjukin variasi surat. Ini Bible-nya Kristen, ya. Ini KJV. Ini terdiri dari 66 surat dari Kejadian sampai Wahyu. Ini punya Katolik nih. 66 kitab atau surat. Ya, di sini ada 7 kitab yang ditolak oleh Protestan. Kitab-kitab Deuterokanonika. 7 kitab. Ini ada kitab Kristen Ortodoks. 78 surat atau kitab. Kitab loh ya, surat loh ya. Ini Ethiopia 81 kitab. Bahkan kalau Ethiopia taunya Yesus kulit hitam loh. Ya. Nggak mata biru loh. Konspirasinya ya. Nah, ya itu tradisi lah ya. Tapi berarti di sini ada yang 81 kitab, 78, 73, 66. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Ya.
Ya. Berarti konsep firman Tuhan jadi kitab ini aja belum selesai nih. Ya. Ini yang 66 kitab yang punya Protestan, gua bandingin sama ini yang sama-sama Protestan nih. Ini 66 surat, ini juga 66 surat. Tapi di sini ada 1 Yohanes 5 ayat 7, di sini nggak ada. Sama-sama 66 surat, sama-sama Protestan. Berarti ada yang dikurangi gitu ya? Jadi kalau kita lihat di sini nih, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Lu ngerokok aja lu. Kenapa jadi nggak ngerokok? Ya. Nggak enak soalnya. Enak sama siapa? Nih perhatiin, ada ayat ini kan? Tolong, pegang. Lu bandingin sama ini. First John 5, cari verse 7. Bandingin sama itu, sama nggak? For there are three that testify, the spirit, the water, and the blood. Beda ya. Beda? Di sini ada, di sini nggak ada. Yang di sini nggak mau masukin ayat itu. Kenapa? Karena yang bikin Bible ini bilang ayat itu tidak termasuk di dalam, tidak ada di dalam seluruh manuskrip Yunani sebelum abad 16. Ini punya Protestan nih, ya. Ini kan Protestan, ini Protestan, ini Protestan. Ini juga Protestan tapi yang bahasa Indonesia nih. Lu pasti udah pernah ngeliat kan yang di video gua ada ayat ini kan? Iya. Kan di sini ada, di sini ada, di sini nggak ada. Cuman di sini nggak ada catatan kaki aja. Lu pasti udah sering lihat kan di video gua yang ini? Iya, kitab Pusaka. pusaka. Kenapa? Mau cepat kaya? Aku pengen lihat dong yang apa? Yang jadi dulu kan aku waktu zaman sekolah itu kita sempat ya dulu tuh aku sering ngobrolin tentang kayak Trinitas, terus apa tentang agama Islam, bahkan agama Islam bedanya Islam sama Kristen kan dulu yang aku tangkap itu di Ishak sama Ismail toh. Nah, udah buka aja. Apa yang bahasa Indonesia aja ya? Ya, yang bahasa Indonesia kan sempat dibilang kalau misalkan keturunan dari Ismail ini seperti keledai liar. Keledai liar maksudnya apa tau nggak? Bukan Julan. Kalau menurut tafsirnya Yahudi ya, keledai liar itu adalah kan hewan yang tahan segala cuaca atau lingkungan. Nggak perlu makanan khusus, nggak perlu kandang khusus. Artinya apa? Artinya keledai itu mau hidup di cuaca apapun, dia kuat gitu. Itu tafsirnya Yahudi. Kalau lu nggak percaya, lu boleh cek nanti di video-video gua, cari yang Rabbi Tovia Singer. Dia yang ngomong, bukan gua yang ngomong. Lu bandingin kuda perang sama keledai liar. Lebih khusus yang mana perawatannya? Lebih khusus mana perawatannya? Iya. Kuda perang. Kuda lu kalau nggak kasih kandang makanan khusus, cepat mati. Dibandingkan keledai liar. Keledai liar malu lepasin aja juga hidup sendiri gitu. Itu pemahamannya Rabi Yahudi. Kalau pemahamannya orang Kristen, ngomongnya apa? Keledai liar itu orang begajulan, suka perang. Karena ayatnya apa? Begini bunyi ayatnya.
Karena ada ayat-ayat begini. Nanti lu gua tunjukin, jangan kaget ya. Bentar. Ini kan Kejadian 16:12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar demi Betul. seperti anak itu. Terus, Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap orang akan melawan dia. oke, dengan ayat itu Ya, orang Kristen berpikir bahwa Ismail sifatnya akan perang sono perang sini kan gitu. berandalan. Karena dia melawan orang lain melawan dia kan. Sekarang gua tunjukin ini. Yang biru di mana? Lima kitab Musa itu yang disebut dengan Torah itu ada dua versi, ya. Yang satu versi Yerusalem, satu lagi versi Samaritan. Antara versi Yerusalem dan versi Samaritan ini ada 6.000 perbedaan. Kalau lo bisa bahasa Ibrani, silakan baca yang ini. Ya, yang ini punya Samaritan, yang ini punya Yerusalem, yang udah ada tanda bacanya. Yang huruf-huruf tebal ini perbedaannya. Ya, seluruh Bible ini tuh lihat ada yang tebal-tebal kan? Ya. Ini perbedaannya. Bahkan ada yang kosong-kosong. Kosong. Di Samaritan ada, di Yerusalem kosong. Sekian banyak. Oke, ini apa lagi? Tenang, ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Kita buka Kejadian 16, ayat berapa? 12. Kejadian 16. Tolong lu baca, lu bandingin. Yang ini versi apa nih? Samaritan, yang ini versi Jewish Yerusalem. Tolong lu bandingin. He will be fertile of a man. His hand will be with everyone, and everyone's hand will be with him. And he will live among all his brothers. And he will be a wild man. His hand will be against every man, and every man's hand against him, and he shall dwell in the presence of all his brethren. Yang dipakai Kristen, yang ini. Iya, yang ini. Ada yang Samaritan begini. Artinya apa nih begini? His hand will be with everyone, and everyone's hand Fertile itu apa? fertile of man. Subur. Subur. Banyak keturunan gitu. Kalau dibilang subur, banyak keturunan, matching nggak dengan ayat 10? Situ, I will greatly multiply your seed. Ya, I will. Ya. Matching nggak? Berarti kalau di sini bilang multiply your seed sama fertile, cocok nggak? Ya. Tapi kalau di sini multiply your seed, sininya well man, cocok nggak? The answer is ya. Apa sejarahnya? Maksudnya kayak kenapa orang Kristen choose untuk pilih yang ini? Karena yang inilah yang menjadi ini tadi, kitab yang tanah ini. Yang Yerusalem itu yang jadi ini, tanah. Oh, Kalau yang Samaritan, isinya cuma 5 kitab Musa, nggak ada nabi-nabi, nggak ada ketuvim. Kalau yang ini kan ada kitab nabi-nabi, ada ketuvimnya. Ini yang menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Tapi perjanjian lama yang dipakai Kristen itu tidak langsung dari sini, tapi dari yang Septuaginta nih. Ini Septuaginta, terjemahan dalam bahasa Yunani. Yang ini diterjemahkannya tahun 270 sebelum Masehi, 2 kali penerjemahan.
Dari 270 sebelum Masehi sampai 132 sebelum Masehi. Yang ini beredar terus sampai Yesus datang, sampai Yesus diangkat. Di abad kedua, ketiga, keempat, terjemahannya ini diresensi sama bapak-bapak gereja. Siapa yang resensi? Origen, Lucian, Hesisius. Hasil dari Hesisius ini yang jadi perjanjian lamanya orang Kristen. Sudah ada yang diubah-ubah terjemahan. Setelah diubah, kitab yang ini yang jadi perjanjian lama itu seolah-olah berbicara tentang nubuat buat Yesus di perjanjian baru. Orang Yahudi yang pakai ini, dikasih ini, suruh baca mau nggak? Dibuang tempat sampah ini. Jadi yang Yahudinya aja nih sudah ada perbedaan nih antara Samaritan dan Yerusalem. Pertanyaan kan jadi gini, yang ditulis sama Musa yang mana gitu? Yang Yerusalem atau yang Samaritan? Ada 6.000 perbedaan. Nah, itu aja kan sudah bisa diambil kesimpulan sebenarnya. Kalau yang cerita apa? Ini mau cerita yang Ismail Ishak nggak, yang mau dikorbanin nggak? Boleh, boleh. Sekalian? Ya. Kalau ini mungkin kita ngeliat dari yang terjemahan bahasa Indonesia aja ya. Yang ini ceritanya kan mulai dari sini. Kan tahu dong, Ismail lahir berapa tahun sebelum Ishak? 14 kan? Karena istrinya Sarah ya nggak punya anak kan? punya anak. Setelah itu kan Ishak lahir ketika Ismail sudah berusia 14 tahun. Ketika Ishak berusia 2 tahun, karena ini sapi, kita pakai asumsi bayi di sapi umur berapa? 2 sampai 3 tahun lah ya. Anggap aja 2 tahun. Berarti Ismailnya udah umur berapa? 16 kan? Di sini setelah Ishak bermain dengan kakaknya dengan Ismail, ibunya Ishak marah. Terus nyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail kan? Diusir. Ketika diusir, Hagar dan anaknya Ismail mengembaranya di mana? Ini yang merah nih. Gua nggak permasalahin Ismail umur 16 tahun ditaruh di bahunya Hagar ya. Iya. Oke, gue nggak permasalahin itu dah. Yang ini aja deh, Hagar dan Ismail setelah diusir mengembara di mana? Padang gurun Berseba. Berseba, ingetin ya, Berseba ya. Setelah itu yang ini, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Bertambah besar. Terus? Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Terus? Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Berarti dari Berseba pindah ke Paran sebulan 2 bulan apa berapa tahun? Kalau baca ini ke sini. Ia bertambah besar dan menjadi seorang pemanah. Biar mikir sendiri gitu kalian. Ntar. Ini kan diusir. Ya, ini diusirin dari sini nih. Terus nangis anaknya. Habis nangis, Hagarnya didatengin malaikat. Dikasih air kan. Terus mengembaranya di Berseba. Setelah itu pertama besar, baru tinggal di Paran. Berarti kira-kira ini sebulan 2 bulan apa berapa tahun? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Oke ya. Ini tiba-tiba ada cerita Abraham bikin perjanjian dengan Abimelek. Di mana? Bikin perjanjiannya. Kalau kita baca semua, ini yang mau merah ini. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Abraham tinggalnya di mana? Kalau baca ini ke sini. Ya kan bisa jadi dia melakukan perjanjiannya emang di Berseba. Terus dia masih lama tinggal di negeri Filistin. Ya di Berseba itu dimasuk negeri Filistin kan? Berarti Abraham tinggal di mana? Berseba. Di Berseba. Yang pernah di Berseba siapa?
Hagar. Hagar dan Ismail. Oke. Tiba-tiba Abraham terima perintah. Disuruh perintah apa? Menyembelih anak yang tunggal kan? Ditulis yakni Ishak gitu tulisannya. Betul. Disuruh pergi kemana? Cerita di sini suruh ke Gunung Moria. Ya kan? Dan di dalam cerita ini anak itu nggak tahu kalau dia bakal disembelih. Ishak itu nggak tahu mana kambingnya, gitu kan? Sampai akhirnya dipasangin kayu, Ishaknya diikat, udah mau disembelih, baru malaikatnya Datang. manggil, kasih kambing atau domba, ya kan? Setelah nggak jadi dikorbanin, baca yang merah ini. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Oke. Kalau ngeliat begini, Hagar dan Ismail pernah tinggal di Beersheba selama beberapa waktu kan sampai Ismail besar. Abraham bikin perjanjian sama Abimelek di Beersheba. Berarti kalau begini, Abraham terima perintahnya di mana? Terima perintahnya Beersheba. di Beersheba. Setelah pergi ke Gunung Moria, nggak jadi disembelih, pulangnya ke Beersheba lagi. Tapi kalau dia pulangnya ke Beersheba, bawa Ishak, sedangkan yang pernah tinggal di Beersheba itu Hagar dan Ismail, pertanyaannya, Abraham pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah? Satu, nggak usah dijawab dulu. Di sini Sarah mati di mana? Kiryat Arba. Hebron. Terus apa? Abraham? Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Mendatangi kan? Datang. Meratapi. Kok datang? Berarti nggak tinggal sama Sarah? Abrahamnya. Datang dari mana? Dari dapur apa dari pekarangan kira-kira? Sedangkan Abraham tadi kembalinya ke Beersheba. Gue cuma ngajak lo mikir doang. Gue nggak mempengaruhi apa-apa berdasarkan ayat-ayat itu. Jadi pertanyaan gue kira-kira, Abraham ketika pulang ke Beersheba bawa Ishak, itu Abraham pulang ke rumah yang salah atau bawa anak yang salah, gitu aja. Kalau padang gurun Paran itu di mana kok? Kalau menurut kamus di Arab, pegunungan Paran itu di Arab Saudi. Waktu Ishak lahir itu si Sarah ada di mana? Nggak disebutin. Ya? Nggak disebutin, tapi tiba-tiba matinya di Hebron, Kiryat Arba. Lah kok Sarah meninggal, kok Abraham mendatanginya? Berarti nggak tinggal bareng? Kalau asumsinya apa? Kejadian yang Ishak disembelih itu ketika si Hagar udah di Paran. Nggak dijelasin juga. Tapi kan tadi gua nanya, kira-kira dari Beersheba ke Paran ini sebulan 2 bulan atau berapa tahun? Karena ada tulisan bertambah besar. Iya. Berarti kan bisa jadi insiden ini terjadi ketika antara ini dan ini, kan gitu. Iya. Karena di sini nggak ada penjelasan nih. Tiba-tiba Abraham tinggal di Beersheba. Saya seorang mu'alaf. Perjalanan saya mengenai Islam mengajarkan saya akan satu hal. Kebaikan itu harus terus mengalir. Inilah Walid Parfum. Bukan sekedar wangi, tapi bernilai dengan ibadah. Karena 100% hasil penjualannya digunakan untuk wakaf pendidikan. Bapak Ibu, untuk harganya hanya di bawah Rp90.000 sudah mendapatkan 2 botol parfum ini. Untuk tahan lama aromanya, itu di atas 5 jam Bapak Ibu. Masya Allah. Harganya hanya di bawah Rp90.000. Tapi lebih murah dibanding harga pasaran. Namun untuk pahalanya
tak terhingga nilainya Bapak Ibu. Dan khusus hari ini, beli sekarang, dapatkan gratis ongkir. Masya Allah. Bapak Ibu, saya serasa sedang berada di Madinah hari ini. Sekali beli, wanginya terasa. Namun, wakafnya mengalir selamanya. Pesan sekarang juga di bawah ini Bapak Ibu. Di bawah ini ya, yang ada di bawah jari telunjuk saya. Segera di order, jangan lupa. Beli sama dengan berwakaf. Barakallahu fiik.